Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Saudara-saudara, banyak di antara pemerhati Toiba TV yang menyampaikan keluh kesahnya bahwa kenapa masalah-masalah hukum yang selama ini saya laporkan di sini terkait dengan Jam'an Nur Khotim Mansur atau Yusuf Mansur, kenapa aparat tidak langsung menangkapnya dan menjebloskannya ke penjara begitu, sehingga tidak bertele-tele saya melaporkan di sini. Saudara-saudara, itu adalah pemahaman atau pemikiran kita orang yang awam terhadap hukum, awam terhadap proses dan prosedur hukum, sehingga bolehlah kita berpendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kenapa korban-korban yang mengaku sebagai korban Yusuf Mansur yang saya tampilkan di sini, kenapa tidak saja membawa ini atau menyerahkan masalah mereka kepada pengacara yang lebih terkenal dari Zeni Mustafa, pengacara yang suka berseliweran di televisi, pengacara-pengacara yang terkenal. Saya mau katakan di sini bahwa mari kita lihat para korban-korban itu yang saya tampilkan di sini. Mereka sesungguhnya orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak punya jaringan yang bisa menggapai pengacara-pengacara yang yang Anda maksudkan itu. Pak Zeni Mustafa sudah sangat cukup membantu mereka. Masalah hukum yang hari ini mereka hadapi, yang mereka berhadapan dengan Jam'an Nur Khotim Mansur hari ini, sesungguhnya bisa jadi sudah disiapkan Jam'an jauh-jauh hari, di mana Yusuf Mansur mungkin saja sadar dan tahu bahwa mereka, para orang-orang yang hari ini mengaku sebagai korbannya Jam'an, itu tidak akan bisa memproses dia secara hukum karena mereka punya banyak keterbatasan. Lalu hadirlah Zeni Mustafa yang hari ini dia fight terus, dia berusaha terus untuk mengadvokasi para korban itu melawan Jam'an Nur Khotim Mansur. Saudara-saudara, saya contohkan di sini 14 orang karyawan Paytrade. Mereka itu punya banyak keterbatasan dan beruntung Zeni Mustafa mau membantu mereka. Itu pun saudara-saudara, sampai hari ini itu melalui proses hukum yang berliku dan panjang, bahkan melelahkan, yang dibantu oleh seorang pengacara saja seperti itu. Apakah lagi masih ada puluhan karyawan Paytrade di sana yang saya tahu mereka juga selama ini berusaha untuk menggapai hak-hak mereka dari Paytrade. Mereka tidak dibantu oleh pengacara. Saya yakin mereka mempunyai menghadapi masalah yang jauh lebih berat dan lebih berliku dari apa yang dihadapi oleh 14 orang karyawan ini. Terhadap masalah 14 orang karyawan Paytrade ini, Zeni Mustafa sudah menempuh cara perdata dan hari ini sudah sampai kepada proses eksekusi. Dan Zeni Mustafa menempuh cara berikutnya, yaitu cara pidana. Itu pun saudara-saudara tidak serta-merta membawa ke kantor polisi, tapi itu juga melalui beberapa proses, sehingga nanti kalau diproses oleh pihak polisi, segala syarat-syaratnya, segala prosedur sudah ditempuh sehingga tidak lagi mengalami hambatannya. Nah, saudara-saudara, apa dan bagaimana cara Zeni membawa masalah ini ke masalah pidana, nanti kita ikuti saja perbincangan saya dengan Zeni Mustafa berikut ini. Sebelumnya sudah saya kabarkan di sini bahwa proses atau tahapan menuju proses pidana itu sudah dimulai oleh Zeni Mustafa. Mudah-mudahan video saya berikut ini, mudah-mudahan penjelasan Zeni Mustafa berikut ini bisa memberikan kita pemahaman bagaimana 14 orang karyawan itu memproses Paytrade, memproses pengelola Paytrade, memproses Jam'an Nur Khotim Mansur sebagai pemilik Paytrade untuk bisa masuk dalam ranah pidana. Yang berikut, sebelum saya akhiri video saya ini, saya mau kabarkan di sini bahwa hari Kamis nanti tanggal 2 November di Pengadilan Negeri Kota Bogor, Jam'an Nur Khotim Mansur dan beberapa pihak menghadapi sidang perdana atas gugatan seorang ibu di Bogor, yakni Ibu Lis, Jamaah Masjid Darussalam,
yang telah berinvestasi dengan Yusuf Mansur soal batubara pada tahun 2009 lalu. Saya akan hadir di sana dan saya akan mengabarkan peristiwa sidang tersebut. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenny Mustafa, kasus karyawan Paytren kan ada dua tempat, dua tindakan hukum. Yang pertama di Pengadilan Negeri Kota Bandung sudah sampai pada proses unmanning dan proses eksekusi. Satu lagi yang Pak Jenny itu melaporkan ke bidang pengawasan ketenagakerjaan Kota Bandung, Pak. Yang waktu itu Pak Jenny mengatakan bahwa ini adalah proses untuk pidana, Pak. Nah sekarang kita bertanya kepada Pak Jenny, proses di pengawasannya itu sampai di mana, Pak? Betul, Pak Darso. Sesuai dengan surat yang saya layangkan, itu surat saya nomor 8 ya, Pak ya. Nomor 8 garis miring ZMNP garis miring 9 garis miring 2023. Tanggalnya 18 September 2023. Kemudian saya serahkan pada tanggal 19 September, Pak. Kemudian surat saya ini sudah mendapat jawaban dari kantor di kantor UPDT pengawasan ketenagakerjaan wilayah 4 Bandung, Pak. Ya Pak, sebelum penjelasan lebih jauh, mungkin bisa direview Pak soal isi surat Pak Jenny ke bidang di pengawasan tenaga kerja itu soal apa, Pak? Berkaitan begini. Surat saya ke UPTD ke UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah 4 Kota Bandung itu berkaitan dengan pelaporan pengaduan atau melaporkan pengusaha, dalam hal ini PT Peritra Sentosa Internasional atau Paytren, bahwa pengusaha atau PT ini telah tidak membayar gaji 14 karyawan yang menjadi klien saya, Pak. Jadi bervariasi, jumlahnya bervariasi, tapi 14 karyawan ini rata-rata tidak diberikan gaji, tidak digaji. Kemudian juga THR-nya tidak diberikan. Kemudian ada yang sudah di PHK, kemudian pesangonnya tidak diberikan. Kemudian ada yang dirumahkan, bulanannya tidak diberikan, Pak. Kalau toh diberikan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang begitu, Pak. Itu isi surat Pak Jenny. Isi surat saya. Oleh karena itu, karena yang berwenang untuk memanggil kemudian memeriksa ini UPTD pengawasan, maka saya melaporkan ke sana, Pak. Dengan harapan Paytren dipanggil. Dengan harapan Paytren dipanggil dan diperiksa, begitu, Pak. Nah, setelah berjalannya berapa waktu surat Pak Jenny itu, apa yang diproses oleh UPDT itu, Pak? Sesuai dengan surat saya ini. Saya sebelum ada jawaban ini, saya juga sudah mendatangi, mengecek apakah surat saya sudah diterima, apakah kemudian tindak lanjutnya bagaimana. Menurut petugas di UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah 4 Kota Bandung, itu sudah ditunjuk 3 orang petugas, Pak, untuk mendatangi kantornya PT Peritra Sentosa Internasional, Pak. Itu. Nah, kemudian setelah 3 orang ini ditunjuk, kemudian 3 orang ini mendatangi kantor Peritra Sentosa Internasional yang berada di Soekarno-Hatta itu, Pak. Begitu. Ternyata kantor tersebut telah tutup, katanya, Pak. Menurut mereka? Menurut keterangan pengelola setempat, kemudian anggota keamanan setempat, Pak. Jadi kantor itu sudah tutup, Pak. Begitu. Akhirnya mereka bersurat ke Pak Jenny. Akhirnya setelah mereka melakukan kunjungan tersebut, karena tidak bertemu, maka membalas surat saya, Pak. Nah, ini boleh. Ini, Pak, surat saya ini, Pak. Isi dari surat dari UPTD Ketenagakerjaan ini apa, Pak? Jadi intinya surat dari UPTD ini ada 3 poin, Pak. Poin pertama, bahwa
petugas itu sudah mendatangi PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren di Jalan Soekarno-Hatta ya, Kota Bandung. Ternyata sesuai dengan faktanya kantor itu sudah tutup, Pak. Ini berdasarkan berdasarkan keterangan dari pengelola setempat dan kemudian keamanan setempat begitu, Pak. Kemudian yang kedua, bahwa ditutupnya PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren ini tanpa memberitahukan ke pihak yang berwenang, Pak. Artinya ke Disnaker tidak memberikan. Normatifnya kalau kantor itu ditutup, tentu mereka harus buat laporan dan harus ada pemberesan terhadap hutang-hutang mereka terhadap gaji karyawan, Pak. Itu tidak dilakukan oleh PT Peritra Sentosa Internasional. Ya, mereka tutup begitu saja, Pak. Ke bidang pengawasan juga nggak ada. Tidak ada laporan. Sehingga bidang pengawasan merasa juga terlangkahi karena kok ada penutupan tetapi tidak melaporkan ke bidang pengawasan begitu. Nah, kemudian itu terus kemudian mereka tutup ini juga tidak memberikan alamat mereka berada di mana, nggak ada, Pak. Kalau yang kita ketahui PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren itu kan berkantor pusat di Bandung, Pak. Artinya karena mereka tutup begitu saja tidak memberitahukan, artinya di sana sudah ada itikat tidak baik untuk mengelabui baik itu Disnaker maupun kepada pihak yang berpiutang, Pak, ke sana, Pak. Termasuk juga karyawan. Pergi tanpa jejak ya, Pak. Iya, pergi tanpa jejak begitu. Indikasi ya mereka tidak punya itikat baik untuk. Iya, tidak punya itikat baik dan tidak taat hukum. Kalau mereka taat hukum kan mereka tutup perusahaannya lalu mereka memberitahu, kemudian ada pemberesan terhadap hutang-hutangnya baik itu karyawan maupun pihak lain kan begitu, Pak. Kemudian poin yang ketiga pengawasan. UPTD pengawasan ini justru menyarankan kami untuk melakukan upaya hukum pengaduan baik itu ke PHI, tapi PHI kan sudah, Pak, ya kan? Tentu yang lainnya secara pidana begitu, Pak. Mereka justru mendorong kami sesuai dengan surat ini, mereka mendorong kami untuk melakukan upaya hukum yaitu melaporkan baik pidana maupun perdata begitu, Pak. Artinya dengan modal surat ini Pak Jenny sudah boleh mengambil langkah hukum berikutnya, Pak? Boleh. Jadi kalau pidananya gaji tidak dibayar dan lain sebagainya kan memang harus diadukan ke sini dulu, Pak. Setelah dapat surat dari sini, nanti surat ini akan saya gunakan untuk mengadukan PT Peritra Sentosa Internasional secara pidana, Pak. Begitu. Jadi dengan surat ini Pak Jenny sudah mau melangkah ke pidana ya, Pak? Iya, betul. Tindakannya apa, Pak Jenny? Tindakannya begini, karena ini kan sifatnya banyak ya, Pak, karyawan. Sebenarnya kan lebih daripada 14 karyawan. Jadi bisa saja nanti saya membuat surat pengaduan dulu, Pak, ke Kapolri, Pak. Kapolri, bisa saja membuat surat pengaduan dulu ke Kapolri, pengaduan masyarakat ya sifatnya, ke Kapolri minta agar Kapolri mendisposisikan surat ini untuk dibuatkan laporan, Pak, begitu. Nah, tentu karena ini wilayahnya wilayah Bandung, tentu nanti di Polda Bandung, Pak. Polda Jawa Barat, Pak, gitu. Pak Jenny, kalau langkah pidana ya, Pak ya, langkah pidana. Siapa saja, Pak, yang masuk dalam laporan Pak Jenny nantinya, Pak? Jadi begini, kalau laporan pidana tentu awalnya adalah yang dilaporkan adalah perseroannya, Pak. Tentu PT Peritra Sentosa Internasional. Harapannya dari PT Peritra Sentosa Internasional itu kan nanti dipanggil pengurusnya, Pak. Terutamanya biasanya yang dipanggil berhak mewakili itu kan direkturnya, Pak. Baik direktur apa dewan direktur kan begitu. Nah, setelah itu nanti dari dewan direktur itu perkembangannya bagaimana kan begitu. Nah, kalau nanti memang ternyata tidak bisanya membayar ini, tidak bisa membayar gaji karyawan dan mitra kerja lainnya tidak bisa mengembalikan uang itu, tentu uangnya larinya kemana? Kalau uangnya larinya kemana itu nanti ada instruksi dari komisaris, ya kan? Tentu komisaris juga harus bertanggung jawab secara pidana juga, Pak.
Mungkin larinya kalau uangnya misalnya uangnya itu dilarikan ke tempat lain, tentu pidana biasanya masuk, penipuan penggelapannya masuk, kemudian berkaitan dengan gaji undang-undang ketenagakerjaan juga masuk, kemudian ada TPPU-nya juga masuk begitu Pak. Pak Jenny, sebelum ini ya mungkin kita mau bertanya, kalau ini pidana, pasal apa yang mau Pak Jenny sodorkan kepada polisi untuk melakukan tindakan hukum ini Pak? Jadi begini Pak, sekarang itu kan buat laporan itu walaupun kita sudah memasang pasal, tetapi kan ada konselingnya Pak. Oh gitu ya. Ya karena ada konselingnya sehingga nanti kita akan bedah dengan petugas piketnya Pak. Jadi memang belum bisa saya sebutkan, tapi setidaknya ada ancang-ancang yang harus kami laporkan gitu Pak. Iya. Pak Jenny, kita bertanya ke hal yang lain. Ini PayTrend ini kan punya Yusuf Mansur Pak. Dalam beberapa dokumen yang di tangan kita itu menyebutkan Yusuf Mansur pernah jadi direktur, kemudian terakhir menjadi komisaris. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa Yusuf Mansur kan punya banyak cara untuk mengelak atau lari dari tanggung jawab hukum seperti ini Pak. Bagaimana Pak Jenny kalau dengan kasus ini Pak? Jadi begini Pak, ini kan berkaitan dengan upaya 14 karyawan ya. Sebenarnya 14 karyawan ini hanya pintu pembuka saja Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi dengan berjalannya 14 karyawan ini, kemudian Yusuf Mansur itu banyak mangkirnya, banyak tidak taat hukumnya, itu sebenarnya justru kita berterima kasih Pak. Oh gitu. Iya. Karena dengan hal seperti itu, kemudian kita punya dokumennya, kemudian ini kan menjadi tersebar luas Pak ke masyarakat. Ketika ini tersebar luas ke masyarakat, tentu Yusuf Mansur sendiri yang rugi. Yusuf Mansur dan kawan-kawannya yang rugi karena terekspos, sehingga tidak mungkin kalau PayTrend ini sudah ada jawaban seperti ini, kemudian bisa AIFO kan nggak mungkin Pak. Kantornya sudah tutup nih, masyarakat hari ini Pak Darso mewawancarai saya, tahu bahwa kantornya sudah tutup. Saya kan bukan tanpa dasar, bukan tanpa fakta mengatakan kantornya tutup. Ini yang mengatakan tutup kan pemerintah Pak, sudah. Iya kan? Artinya dengan hal seperti ini justru langkah Yusuf Mansur semakin lama semakin sempit Pak. Harapan saya sih berhenti total ya. Karena semakin sempit. Yang berkaitan dengan 14 karyawan termasuk permohonan eksekusi tentu nanti juga akan saya tindak lanjuti Pak. Kemudian UPTD juga akan saya tindak lanjuti Pak. Dengan adanya surat seperti ini saya tidak akan tinggal diam, saya juga akan menindaklanjuti Pak. Ini posisi seperti ini akan saya surati juga Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Pak, Depkumham. Tujuannya apa? Bahwa pengurus daripada PT Peritra Sentosa Internasional ini ya kan, atau PayTrend ini saat ini sudah tutup dan penutupan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga apabila yang bersangkutan owner daripada PT Peritra Sentosa Internasional ini mau membuat PT lagi, itu nanti Departemen Kehakiman sudah tahu Pak, anggaran dasarnya tidak mungkin disahkan. Kalau akan ada perubahan, tentu nanti akan teriak dulu nih Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, selesaikan dulu kewajibanmu kan begitu. Kalau mau ada peralihan jual beli dan lain sebagainya, tentu nanti ada perubahan masalah sahamnya. Departemen Kehakiman bisa mengatakan bahwa ini ada masalah di dalam PT ini, sehingga harapan saya di sana menolak begitu Pak. Jadi semakin sempit jalannya Yusuf Mansur, owner dari PayTrend ini, untuk menggalang dana dari masyarakat. Itu yang ke pemerintahan secara administrasi seperti itu Pak. Tetapi ada yang lebih penting lagi, bahwa dengan adanya hal-hal seperti ini masyarakat luas menjadi tahu, sehingga mereka saya minta untuk berpikir ulang, baik itu akan memberikan dana yang digalang oleh Yusuf Mansur ya kan, maupun bekerja sama dengan Yusuf Mansur dalam bentuk apapun. Saya harap mereka harus teliti, harus mengkaji, harus hati-hati. Tapi lebih baiknya tidak melakukan kerjasama atau memberikan
donasi atau galangan dana dalam bentuk apapun. Ya. Justru dengan adanya hal-hal seperti ini, kemungkinan besar masyarakat secara luas, terutama korban-korban dari Yusuf Mansur, kemudian keluarganya, kemudian masyarakat luas akan memboikot seluruh kegiatan Yusuf Mansur. Mungkin seperti itu, Pak, gitu. Dan apalagi Yusuf Mansur ini kan akan mencalekkan diri, sudah mencalekkan diri sebagai legislator DPR RI dari Dapil Jakarta Timur, Pak. Ya. Jadi masyarakat Jakarta Timur harus cerdas juga. Ya. Harus cerdas juga untuk memilih anggota legislator yang mewakili mereka. Ya. Kemudian juga terkait dengan partai pengusung yang mengusung Yusuf Mansur ini, tentu karena Yusuf Mansur ini jauh hari sebelumnya sudah bermasalah dan perkaranya sedang berjalan di pengadilan, kemudian tetap dicalekkan, tentu partai yang bersangkutan juga tidak punya empati terhadap penderitaan masyarakat, Pak. Gitu. Ya. Pak, jadi apa tindakan yang paling dekat yang dilakukan pasca surat ini keluar, Pak? Pasca surat ini keluar, tentu saya akan menyurati Kapolri, Pak, berkaitan dengan ini, agar nanti surat saya itu didisposisikan, Pak. Oke, nanti Pak Jenny untuk buat laporan pidana ke Polda Jawa Barat. Kalau sudah ada disposisi dari Kapolri kan gampang, Pak. Tinggal melaksanakan buat laporan begitu, Pak. Kita berkabar terus ya untuk langkah-langkah Pak Jenny. Baik. Oke. Pak Jenny, terima kasih banyak waktunya sudah berbagi informasi dengan kami. Ya. Dan hari Kamis besok ini bertemu lagi di Pengadilan Negeri Bogor, Kota Bogor, Pak. Betul. Untuk sidang perdana perkaranya klien saya Bu Ilis Siti Rohmah, Pak. Melawan Yusuf Mansur, BMT dan kawan-kawan, Pak. Kita berkaitan dengan investasi bisnis batubara, Pak, begitu. Kita hadir di Pengadilan Bogor dan kita berkabar di sini. Sedikit ada yang mau saya sampaikan, Pak. Perkara saya yang melawan Yusuf Mansur yang awalnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dikabulkan, masuk materi pokok perkara, kemudian di tingkat banding sesuai dengan berita yang ada. Itu katanya saya di NO, Pak, begitu. Tapi sampai dengan saat ini, sampai dengan saat ini saya belum menerima relas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tanggal 30 Oktober ini. 30 Oktober. Maka saya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, kemudian Dewan Pengawasan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, agar kiranya memberikan perhatian khusus terhadap perkara saya ini. Tentu nanti kalau ini sudah ada relasnya, saya sudah mengambil keputusannya, kemudian saya sudah menyatakan kasasi, tentu saya akan bersurat resmi kepada Ketua Mahkamah Agung, kemudian Dewan Pengawasan Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial, dan tidak salah kepada Komisi 3 DPR RI, Pak, agar perkara saya ini dikawal dengan ketat begitu, Pak. Oke, Pak, kita hanya bantu doa dari jauh agar perjuangan Pak Jenny membuahkan hasil. Baik. Pak Jenny, terima kasih banyak. Sama-sama.